Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk membaca doa yang akan dipimpin oleh Mbak Hanum. Hanum mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa li Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma wa Terima kasih sudah hadir. Selanjutnya, sebelum itu Bapak akan mengabdi terlebih dahulu terkait kehadiran para teman-teman yang pergi kalau tidak berangkat. Yang pertama untuk Mbak Hanum, Mbak Oktaviana, Mbak Mutiara, Mbak Sylvia. Sakit. Baik. Untuk pagi hari ini, Bapak sebelum masuk ke pembelajaran, ada kalanya Bapak akan memberikan sebuah motivasi menjelaskan tentang materi yang Bapak sampaikan, terutama mengenai tentang namanya bahaya zina. Bahaya zina ini termasuk dalam kategori haram, hukumnya haram. Dan itu sebelumnya ada lagi mata pelajaran mengenai jinayat, itu masuk ke dalam. Jadi itu zina itu masuk ke dalam tingkat kedua kalau di buku paketnya, buku paket. Jadi jinayat dan hikmahnya yang kedua ada namanya hudud dan hikmahnya. Nah, hudud ini salah satunya adalah bahaya zina. Jadi yang akan Bapak sampaikan adalah tentang bahaya zina. Sebelum itu Bapak akan membacakan pembelajaran Bapak yang pertama tentang program belajar ini serta didik akan memecahkan masalah dengan penerapan tentang materi zina. Yang kedua, ada kalanya Bapak menggunakan praktek Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, ada games interaktif. Nanti Bapak akan menayangkan sebuah video atau kabut sejenis pertanyaan yang sangat menarik, insya Allah. Yang keempat, ada diskusi tanya jawab. Untuk poin-poinnya, yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang apa sih zina. Yang kedua, macam-macam zina. Yang ketiga, adanya dari zina, Quran surah 32. Yang keempat, hukum zina. Yang kelima, adalah hikmah diharamkannya zina. Poin yang pertama tentang zina. Zina sendiri itu segala sesuatu yang mengarah. Segala sesuatu yang mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, misalkan dalam lawan jenis kita melihat terlalu lama, itu bisa menimbulkan syahwat. Tidak hanya itu, menonton video porno, membagikan video berkaitan dengan seks atau menyentuh yang bukan mahramnya, itu termasuk dengan namanya zina. Dan itu sangat diharamkan. Yang kedua, ada macam-macam zina. Yang pertama ada zina muhsan. Zina muhsan ini zina yang dilakukan oleh lawan jenis yang belum menikah. Jadi hukumannya apa? Hukumannya adalah dirajam. Itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang kita lihat itu bukan dirajam lagi, dibiarin. Ya. Yang kedua adalah zina gairu muhsan. Zina gairu muhsan ini zina dilakukan oleh pasangan suami istri. Kembali. Zina muhsan yang sudah menikah, yang gairu muhsan yang belum pernah menikah. Nah, ini lebih parah lagi hukumannya. Kalau dulu adalah dicambuk 100 kali. Kalau sekarang itu bukan dicambuk, dibiarin. Yang poin ketiga itu mengenai surah Al-Isra ayat 32. Jadi Bapak meminta teman-teman untuk membacakan bersama-sama mengenai peraturan Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya
bahwasanya zina itu adalah perbuatan keji dan buruk. Poin yang keempat, adanya hukum zina. Hukum zina ini di dalam hadis adalah tindakan haram. Dalam Abdullah bin Mas'ud, saya Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar adalah? Nabi menjawab, engkau menyediakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan dia menciptakan kamu. Padahal diciptakan. Saya bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Nabi menjawab, engkau membunuh anaknya karena khawatir. Yang paling benar apa? Yang paling benar adalah engkau berzina dengan istri. Jadi zina itu adalah masuk ke dalam tingkatannya ya, tingkatan menurut Nabi Muhammad SAW. Poin yang terakhir adalah hikmah diharamkannya zina. Yang pertama, zina itu memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Jadi kalau teman-teman di sini bisa menjaga derajatnya sebagai wanita, jadi insya Allah keturunannya bisa menjaga juga. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat, mewujudkan rasa kasih sayang dalam anak yang jatuh dari pernikahan yang sah. Jadi Bapak harap semuanya insya Allah bisa menikah dengan cara yang sah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, ini ada cuplikan mengenai video tentang namanya zina dari Culap Julip. Bapak tadi. Jadi tentang cuplikan tersebut menjelaskan tentang apa? Bahwa zina adalah yang diharamkan. Dosanya tidak di dunia, tapi di akhirat. Untuk sebelum biasanya azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lanjut untuk pembagian kelompok. Kita akan mengasih dua kelompok, dua ya teman-teman ya, dua. Nanti perwakilan saja menanggapi. Yang pertama menanggapi video tersebut. Apa sih hikmah yang bisa diambil? Ya, yang kedua nanti menjawab pertanyaan di Kahoot. Untuk sekarang coba kelompok dulu berdiskusi. Apa sih video tadi yang Bapak tampilkan? Hikmah apa yang bisa diambil? Pendapat dari teman-teman dari perwakilan kelompok. Bisa dimulai dari sekarang, Pak. Ditulis kertas aja, ditulis kertas. Sudah? Pihak perwakilan kelompok, coba yang mau menjawab dulu. Mau kelompoknya pertama atau kelompok kedua? Mau pertama dulu, silakan. Masih juga? Oh iya. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Untuk kelompok kedua.
Pertama dulu kalau berdua. Untuk pertanyaan pertama, saya menguatkan tentang pertanyaan pertama. Jadi benar dari tiap kelompok membawa menjelaskan tentang benar sekali bahwa hikmah daripada video tersebut itu mengajarkan kita tentang namanya motivasi dalam menjaga melindungi kita dari namanya perbuatan zina. Tadi sudah banyak contohnya ya, banyak yang disampaikan, Untuk kalian jadi buat PR aja, nanti dikerjakan di rumah masing-masing. Ya, Pak. Itu terima kasih buat teman-teman. Semoga Bapak harap dengan pembelajaran hari ini bisa termotivasi agar kita bisa lebih lagi jeli atau bisa melindungi diri kita dari namanya perbuatan zina. Itu saja pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis yang akan dipimpin oleh Kaki Ketua Kelas Bandung. Terima kasih.